Ya, selamat sore, Tara, Yosi, sambil nunggu temennya yang lain ya. Sore. Oke, sehat semua ya hari ini ya. Yuk, kita akan mulai kegiatan kita sore hari ini ya. Sambil nunggu teman-temannya, mudah-mudahan segera bergabung. Kita akan buka, Privat server. gimana, Ra? Privat server. Iya, enggak apa-apa, nanti juga ada yang bergabung ya. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh beraktivitas mulai dari pagi hingga sore hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami, menyediakan diri kami untuk kami boleh dengaran akan firman Tuhan sehingga kami boleh dibentuk menjadi anak yang lebih baik. Untuk itu Tuhan, tolonglah alat-alat jaringan yang kami pakai sehingga acara belajar kami di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami pertaruhkan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Nah, oke. Yuk. Wano, Mela, selamat sore. Tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang kita mau mulai kegiatan kita di sore hari ini. Kemarin dengan Bu Linda, masih ingat materinya tentang apa? Yakub kembali bertemu dengan Esau. Ya, setelah Yakub melarikan diri karena takut dengan kemarahan Esau, maka setelah sekian puluh tahun Yakub dan Esau pun akhirnya bertemu. Nah, kisah selanjutnya hari ini berkaitan dengan bagaimana keturunannya Yakub. Yakub kemarin anaknya berapa? Yo, siapa yang tahu? Yosi, berapa anaknya Yakub? 12, Bu. Ya, anaknya Yakub 12. Nah, mari kita lihat hari ini kita mau belajar tentang anaknya Yakub. Ya, sebentar. Share PPT-nya dulu ya. Nah, ini. Salah satu anaknya Yakub yang bernama Yusuf. Dari 12 anak itu yang sering muncul namanya dan tercatat di dalam Alkitab banyak adalah Yusuf. Nah, Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu yang kita pelajari sore hari ini ya. Setelah Esau memaafkan Yakub, Yakub meminta maaf pada Esau, maka kehidupannya kembali normal. Nah, anak-anak Yakub tumbuh menjadi orang-orang dewasa. Begitu juga dengan anak yang sangat terkenal di Alkitab ya, namanya Yusuf. Nah, banyak temanmu atau tetanggamu atau kenalanmu yang namanya Yusuf gitu ya, karena memang Yusuf ini tokoh Alkitab yang banyak kisah hidupnya dicatat di dalam Alkitab. Yuk, sebelum lanjut, mari kita lihat video tentang kisah hidupnya Yusuf dulu ya. Ini adalah Yusuf bersama 11 saudara laki-lakinya. Semua kakaknya tidak suka pada Yusuf karena mereka suka dilaporkan kepada bapaknya. Yusuf adalah anak kesayangan Bapak Yakub. Bapaknya itu selalu memberi yang terbaik buat Yusuf. Dia membuat sebuah jubah yang sangat indah untuk dipakai oleh Yusuf. Semua hal ini membuat saudara-saudara Yusuf iri dan tambah membencinya. Suatu malam Tuhan memberi Yusuf mimpi. Dia dan saudara-saudaranya di ladang sedang mengikat berkas gandum. Tiba-tiba berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan tunduk menyembah berkas Yusuf.
Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, mereka menjadi semakin marah. Maksudmu, engkau ingin menjadi raja atas kami? Di malam yang lain, Yusuf bermimpi lagi. Ada matahari, bulan, dan 11 bintang mengelilingi dia, lalu menyembah kepadanya. Bapaknya Yakub menegur Yusuf. Mimpi apa itu? Masakan aku, ibumu, dan saudara-saudaramu akan sujud menyembahmu sampai ke tanah? Tetapi Bapak Yakub yang mendengar kedua mimpi Yusuf itu menyimpan dalam hatinya dan berpikir apa yang dikatakan Yusuf. Adik-adik, pernah nggak? Nah, oke. Itu sepenggal kisah hidupnya ya. Besok kelanjutannya masih banyak. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Yusuf bermimpi, kemudian itu yang membuat saudara-saudaranya benci kepadanya, ya. Nah, mari kita lihat apa yang ada di layar ya. Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. Nah, dulu kita sudah pernah menghafalkan ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Nah, Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. Nah, kemudian kita lanjut ya. Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Ya, dari 12 anak itu, Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Karena itu, Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Nah, anak kesayangan gitu ya, atau anak emas. Nah, ya, entah apa yang membuat Yakub lebih sayang kepada Yusuf ya. Mungkin karena Yusuf lahir dari istri yang dia paling cintai. Ya, yaitu Rahel ya. Nah, sayang sekali. Nah, selanjutnya karena sayangnya Yakub kepada Yusuf, suatu saat Yusuf diberi jubah yang sangat indah. Nah, melihat hal itu, saudara-saudara Yusuf, maaf. Ya, yuk. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Zaman dulu, jubah itu sesuatu yang mahal ya. Apalagi di situ ada tulisan maha indah. Nah, Yakub mungkin mau membelikan semua anaknya, uangnya tidak cukup gitu ya. Yang dikasih hanya Yusuf. Nah, ternyata perlakuan Yakub itu membuat saudaranya, anak-anak yang lain merasa benci dan iri kepada Yusuf. Ya, melihat baju yang dikenakan Yusuf, jubah yang dikenakan Yusuf tadi ya, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Nah, kadang-kadang kita juga bersikap seperti saudara-saudaranya Yusuf ya. Ketika melihat kakak, adik kita mendapat sesuatu, ada rasa iri, ada rasa benci di dalam hati kita. Atau ketika kita melihat teman kita, tetangga-tetangga kita memiliki sesuatu yang bagus gitu ya, kadang kita juga muncul rasa iri dan benci gitu ya. Nah, ini sesuatu yang tidak patut untuk kita contoh ya, Nak. Oke, selanjutnya ya.
awalnya memang mereka sudah membenci Yusuf, saudara-saudaranya itu ya. Tetapi ditambah lagi, ya Nigel, selamat sore. Selamat sore, Bu. Nggak apa-apa, nanti Bu Hari share PPT-nya ya. Yuk, kita ikuti dulu. Nigel nggak nulis dulu nggak apa-apa ya, Nak? Karena Udah ketinggalan jauh ya ini. Udah ketinggalan 3 slide. Oke ya, nanti Bu Hari kasih kanunya ya. Bu Hari kebagikan PowerPoint-nya ya. tiga-tiganya ya, Bu. Oke, semua. Tiga-tiganya. Ya, nanti semua Bu Hari kasihkan. Sekarang dengarkan dulu ya. Yuk, mari kita lihat. Sebentar, ini sudah kelihatan belum ya? Oh ya. Nah, Tuhan memberi mimpi pada Yusuf. Nah, ada ketika itu Yusuf dan saudara-saudaranya sedang berada di ladang. Mereka sedang memanen atau memetik gandum. Nah, kadang kita juga pernah bermimpi toh. Nah, ini mimpinya si Yusuf ini mimpi yang aneh gitu ya, sehingga saudara-saudaranya nanti semakin membenci si Yusuf. Ya. Tuhan memberi mimpi pada Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya sedang memetik berkas gandum di ladang. Nah, kemudian berkas gandum saudaranya atau gandum, berkas itu artinya gandum-gandum yang sudah diikat ya, seperti yang ada di gambar. Berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Nah, jadi yang punyanya saudara-saudaranya itu tunduk, sujud, mengelilingi punyanya Yusuf, seperti yang ada di gambar. Sudah ya. Berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Nah, kemudian Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudaranya. Semakin marahlah saudaranya itu kepada Yusuf. Masalah jubah saja belum selesai, sekarang ditambah dengan masalah mimpi berkas gandum. Tadi di video saudaranya kan bilang, apakah kamu ingin menjadi raja atas kami? Nah, padahal Yusuf juga nggak ngerti maksud mimpi itu apa. Tetapi saudara-saudaranya selalu berpikiran buruk, membenci, iri kepada Yusuf. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, mari kita lihat. Nah, Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Kok nggak lanjut gitu ya? Oh, sebentar. Ini sudah belum? Nah, Oke, ini baru maaf ya. Ini udah mau selesai kok. Ini sudah hampir yang selesai. sebelumnya belum dicatat ya, Bu. Walah, oke. Kembali dulu ya. Back. Sudah, ini yang sebelumnya ya. Berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Ya, semakin iri, semakin benci saudaranya kepada Yusuf. Mereka mengartikan sendiri bahwa Yusuf akan menjadi raja, sedangkan saudara-saudaranya ini akan menjadi bawahannya. Maka mereka semakin membenci Yusuf. Kita lanjut ya. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Tadi berkas gandum, sekarang bintang-bintang. Kok ya jumlahnya pas 11 gitu ya. Jadi saudara-saudaranya sudah berpikir bahwa yang 11 itu adalah dirinya.
Sedangkan yang di tengah itu adalah Yusuf. Nah, maka semakin bencilah mereka kepada Yusuf. Oke, lanjut ya. Ini bagian slide terakhir kita. Nah. Bentar Bu, bentar. Oh, belum ya. Oke. Bu, nanti kirim semuanya ya. Oke, siap. Ya. Sebentar. Kita masuk. Oke. Ya, oke. Ini ada yang keliru ini Yusuf. Ya. Kita lihat berikutnya ya. Berikutnya, mari kita lihat. Oke. Berikutnya, Yusuf menceritakan mimpi itu pada ayah dan saudara-saudaranya. Saudaranya semakin iri dan membenci Yusuf. Nah, jadi 3 hal yang membuat saudaranya Yusuf semakin benci kepada Yusuf, semakin iri ya. Yang pertama, Yusuf diberi jubah yang maha indah oleh ayahnya. Yang kedua, mimpi tentang berkas gandum. Yang ketiga, mimpi tentang bintang yang mengelilingi Yusuf. Nah, ketika Yusuf menceritakan mimpinya itu, baik kepada ayah maupun saudara-saudaranya, mereka semakin iri dan membenci Yusuf. Hari ini kita sampai di sini dulu ya. Nah, besok kita akan lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf. Karena iri, karena benci tadi, tentu mereka akan melakukan sebuah kejahatan kepada Yusuf. Nah, kira-kira kejahatan-kejahatan apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf? Besok kita lihat bersama-sama ya. Hari ini kita cukup tahu bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, tidak perlu untuk kita contoh. Kisah hidupnya Yusuf nanti akan panjang ya. Hari ini kita belajar sepenggal dulu. Ketika Yusuf masih bersama dengan saudara-saudaranya. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Mari, siapa yang mau menyebutkan? Mulai dari sebentar nih kok nggak mau ya. Sebentar. Yuk, mulai dari tadi sudah kelihatan ya. Mulai dari Yosia. Apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Kita harus mau saling mengasihi. Mengasihi dengan siapa? Saudara, teman-teman di sekitar. Iya, betul, saudara, teman-teman sekitar kita. Ayo kita saling mengasihi. Jangan seperti saudaranya Yusuf tadi ya. Ada iri, ada benci di situ. Ya, maka semuanya pasti nanti ada sesuatu hal yang tidak baik kalau sudah ada rasa iri. Ya, tidak mengasihi. Nah, pasti nanti sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi. Oke, sekarang Mela. Apa yang kamu dapatkan, nak? Kita tidak boleh menyepelekan cerita saudara. Iya, betul.
sama saudara ya harus rukun ya. Tidak boleh menyepelekan saudaranya. Tidak boleh bertengkar. Sama kakak sering bertengkar enggak? Sering. Wano, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Kita harus hidup dengan rukun. Iya, betul. Harus rukun dengan saudara kita. Ya, jangan mencontoh saudara-saudaranya Yusuf. Sama saudaranya kok iri, sama saudaranya benci, ya. Jangan dicontoh. Nikel mau menjawab? Belum ya? Baik. Nara, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Bersyukur dan tidak iri. Ya, betul. Bersyukur dan tidak iri. Setiap kita diberi berkat yang berbeda-beda oleh Tuhan, ya. Yuk, ini yang kita dapatkan di sore hari ini ya, Nak. Mari kita tulis, kita cermati bersama-sama. Yang pertama, mengasihi saudara. Nah, dari kisah tadi, kita belajar bahwa ketika saudara-saudara saling membenci, saling iri, maka tidak akan ada damai sejahtera. Maka ayo kita belajar mengasihi saudara-saudara kita. Jangan bertengkar, ya. Yang kedua, tidak menyimpan dendam dan iri hati kepada saudara kita. Kalau salah, ya segera minta maaf. Dimaafkan, ya, supaya hubungan yang rusak bisa kembali baik. Yang ketiga, seperti yang tadi Wanu katakan, hidup rukun dengan saudara. Tidak bertengkar, tidak berebut, ya, supaya keadaan rumah kita ada damai sejahtera. Mama, papa merasa senang karena punya anak-anak yang bisa hidup rukun. Oke, ini yang kita pelajari sore hari ini ya. Baik. Terima kasih untuk sore hari ini. Karena tadi Nigel terlambat, nanti Bu Ari kirimkan PowerPoint-nya atau materinya ya. Mudah-mudahan besok tidak terlambat. Aku 3 loh, Bu. Apa? Yang pertama itu aku udah nulis. Aku 3 yang belum. Oh iya, cuman sedikit. Aku yang dulu itu ada 3 Oke, dari besok. Bu Linda. Oke, besok Bu Ari besok ketemu Bu Ari di sekolah minggu ya. Oke. Ya. Kenapa Nigel angkat tangan lagi? Sudah cukup? Error. Error. Baik, kalau sudah cukup, mari kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Materi kita hari ini cukup singkat. Ya, maka setengah jam pertemuan kita sudah selesai. Diingatkan besok temennya ya, supaya minggu depan bergabung dengan kita. Minggu depan ada lagi materi-materi yang berikutnya. Ya, yuk, yang mau tutup dalam doa siapa ini? Yosi apa Nara? Yosi ya? Ya, siap. Yuk. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat untuk hari ini. Hari ini kami bisa menyelesaikan ceria 5 Juni 2025. Ya Tuhan, berkatlah Bu Hari supaya bisa mengajari kami tentang Alkitab lagi. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ketemu kembali besok pagi ya. Sehat selalu. Terima selamat berlatih. kasih. Ya.